Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekalahan buat Israel. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Hari ini tadi sudah saya sampaikan, kita saat ini kedatangan tamu dari Palestina. Ya, insya Allah tadi sudah menjadi imam pada saat sholat maghrib dan sholat isya. Ya, itu dipimpin oleh beliau. Dan insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan banyak hal, terutama tentang Gaza dan juga tentang bagaimana Al-Quran yang ada di Gaza sana. Saya kira ini hal yang penting sekali buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengikat persaudaraan kita antara kita, warga Indonesia, warga Eramas, dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Coba bayangkan ibu-bapak sekalian, saat ini kita berbuka dengan suasana yang damai, kita berbuka dengan senda gurau, dengan tertawa. Tetapi di sana kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada saat sekarang. Ya, oleh sebab itu sengaja hari ini kami mengundang beliau datang ke sini. Ya, dan nanti insya Allah akan dipandu juga oleh penterjemah. Jadi kalau Pak Toto nanti pakai bahasa Sunda, boleh Pak Toto. Boleh ya. Ya, tapi sebelum itu nanti akan ada pengantar dulu dari Indonesia, Amal Indonesia, maaf. Dari Amal Indonesia, nah akan menyampaikan ya apa-apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Amal Indonesia. Ya, kemudian dana yang kita berikan yang tadi alhamdulillah sudah mencapai 70 juta rupiah per tadi sore, tadi malam ya. Nah, itu akan diapakan. Nanti saya kira ini menjadi penting sekali buat kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sini mencari dana untuk diamalkan di sana di tanah Palestina, di tanah Gaza di sana. Karena Palestina itu ada yang tempat yang damai, ada juga tempat yang selalu digempur oleh Israel, yang sedang sekarang digempur oleh Iran. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekalahan buat Israel. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Amal Indonesia. Siapa? Aku menyampaikan antum ya? Iqbal. Baik, ini adalah Iqbal akan menyampaikan ya mengenai saya kira hal-hal yang berkaitan dengan masalah Amal Indonesia seperti apa, dan antum jelaskan nanti uang yang 70 juta ini untuk apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Akbar Eramas 2000, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semoga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita senantiasa Allah berikan perlindungan, Allah berikan rahmat dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jamaah yang dirahmati Allah, izinkan pada malam hari ini kami dari Yayasan Amal Indonesia, yaitu dalam rangka Safari Dakwah Ramadan 1447 Hijriah bersama Syekh dari Palestina, yang mana pada malam hari ini di Masjid Al-Akbar ini kedatangannya itu Syekh Ahmad Haitam. Amal Indonesia Roadshow Safari kita mendatangkan menghadirkan dua Syekh. Yang satu itu adalah Syekh Al-Mujaffar, sedang berada di jadwal yang lain. Dan tentunya kami dari Amal Indonesia mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran ahsanal jaza atas sambutannya, atas segala antusiasnya, atas support dan dukungannya, terutama untuk kami dan tim, dan juga tentunya adalah untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.
Oleh karena itu, pada malam hari ini kami, Amal Indonesia sendiri, berkantor di Cilandak Dalam, Jakarta Selatan. Tepatnya itu di belakang Citos. Mungkin kalau sering lewat situ arah-arah Cipete, itu biasanya jalan pintas. Nah, kantor kita di situ. Insya Allah kita bermanfaat. Selain di Palestina, kita juga terus ikhtiar mewujudkan generasi-generasi penghafal Quran. Yaitu kita ada pondok-pondok pesantren yatim duafa penghafal Quran di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 pondok. Dan untuk kontribusi, untuk pendukung, untuk dukungan kita, Amal Indonesia, untuk masyarakat saudara kita di Palestina dan di Gaza, sejak tahun 2024, Amal Indonesia berkontribusi mendukung saudara kita di Gaza. Salah satunya program utamanya adalah dengan program air bersih. Kenapa? Kami melihat air bersih di sana sudah terkontaminasi. Bahkan sudah tidak ada. Sudah tidak bisa mendapatkan air bersih seperti yang kita dapatkan di sini. Tinggal putar keran atau tinggal beli air minum di warung, gampang. Nah, sedangkan kenapa? Air bersih ini adalah kebutuhan paling pokok saudara kita di Gaza, terutama kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, sejak tahun 2024 kami terus berikhtiar setiap bulan minimal kami bisa mengirimkan air bersih ini, bisa memberikan bantuan air bersih ini. Rata-rata setiap bulan kami tidak banyak Bapak Ibu. Hanya 10 tangki yang baru bisa kami mampu setiap bulan kirimkan. Dan itu pun adalah amanah dari para donatur, amanah dari para jamaah semua, dan juga amanah dari para mitra kami di masjid dan di sekolah dan lain sebagainya. Tapi kenapa kami konsisten, kami istiqomah, tidak mengumpulkan harus 100 juta dulu, tidak mengumpulkan harus 1 M dulu, tidak. Yang penting setiap bulan kami hadir di sana. Kenapa? Justru kalau bisa tiap hari sebenarnya. Kira-kira begitu. Karena sebenarnya kebutuhan ini setiap hari. 10 tangki itu kalau misalnya kita salurkan, kita distribusikan untuk pengungsian di Gaza, itu paling sekitar 3.000 orang bisa merasakan manfaatnya dan itu pun habis dalam 1 sampai 2 hari, kira-kira begitu. Tidak banyak. Sedangkan bayangkan, saudara kita di Gaza masih jutaan orang di sana tinggal di pengungsian-pengungsian, di tenda-tenda dengan segala keterbatasannya. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan ada lansia semuanya, segala keterbatasan. Tapi bayangkan mereka sampai saat ini masih kuat, masih bertahan. Tentu mereka juga melihat perjuangan kita, perjuangan saudara-saudara dari Indonesia terus hadir di sana dengan program-program air bersih dan yang lainnya. Nah, inilah yang menguatkan saudara kita di Gaza terus kuat dan bertahan sampai saat ini. Selain itu juga insya Allah nanti akan disampaikan salah satunya adalah Al-Quran yang senantiasa mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu alhamdulillah malam hari ini sudah terkumpul donasi untuk saudara kita di Palestina sebanyak 70 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Insya Allah air bersih ini, donasi ini kita akan manfaatkan salah satunya untuk program air bersih. Air bersih 1 tangkinya 9 juta rupiah. Jadi ada 6.000 liter 1 tangki. Jadi kalau 1 liter kita kali 6.000 itu sekitar 9 juta rupiah. 1 liternya 1.500. Jadi silahkan kami terus mengajak semua lapisan masyarakat. Meskipun dengan 1.500 kamu bisa ngasih 1 liter air bersih. Kira-kira begitu. Makanya bukan hanya jamaah masjid, kami semuanya ajak jamaah. Kira-kira begitu. Dan di bulan Ramadan kami juga menyalurkan program iftar, buka puasa untuk saudara kita di Gaza terutama. Untuk program iftar alhamdulillah tahap 1 kemarin kita salurkan sebanyak 500 porsi. Itu ada titipan dari jamaah-jamaah dan para donatur. Dan insya Allah kita akan menyalurkan dalam 3 tahap. Nah mudah-mudahan insya Allah Pak Haji, para jamaah semua, donasi yang dititipkan yang sudah terkumpul 70 juta ini kita akan manfaatkan mungkin sebagian untuk program iftar, sebagian untuk program air bersih yang akan kita salurkan. Kami berikhtiar
Kalau biasanya 10 tangki setiap bulan, mudah-mudahan Ramadan ini kami ikhtiar bisa 100 tangki lebih untuk saudara kita di Gaza. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Nanti seperti apa program detailnya dan seperti apa kondisi saudara kita di Gaza yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Haitam, kita nantikan seperti apa. Izin terakhir, kalau tadi 1 tangki 9 juta atau 1 liter 1.500, kami mengajak kembali bagi yang mungkin ingin menambah 2 tangki, 3 tangki silahkan, tidak apa-apa. Insya Allah semakin banyak juga manfaatnya untuk saudara kita di Gaza. Dan yang donasi mungkin bisa 50 juta ya, kita akan khususkan nama jamaah atau nama keluarganya bisa kita cantumkan di spanduk penyaluran nanti, jadi namanya hadir di Gaza. Termasuk nama Masjid Al-Akbar Eramas 2000 insya Allah. Demikian untuk laporannya nanti kita akan sampaikan dokumentasinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi yang ingin menambah donasi atau menitipkan donasi lebih, nanti bisa menghubungi panitia Masjid Al-Akbar. Selanjutnya kepada Syekh Ahmad Haitam dan juga Ustadz Harta Saputra mungkin akan mengisi tausiah tentang cahaya Al-Quran di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. فحياكم الله وبياكم أيها الحضور الكريم في هذه الليلة المباركة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. بداية أعرفكم عن نفسي. اسمي أحمد هيثم عبد الرزاق الحسن. أحمد هيثم عبد الرزاق الحسن. أتيتكم من الأردن وأصولي من فلسطين، فلسطيني والأصل. كان جدي رحمه الله يقطن في فلسطين ثم هاجر منها عام 1967 في الحرب المعروفة بالنكسة. هاجر منها إلى الكويت ثم هاجر مرة أخرى من الكويت في حرب الكويت والعراق. هاجر منها إلى الأردن واستقررنا هناك، وأنا أدرس الآن الشريعة الإسلامية، الفقه وأصول الفقه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, 2 keberkahan Pak malam ini. Ya. Yang pertama kita di malam Ramadan. Kemudian yang kedua kita di malam Jumat, ya, hari Jumat. Hari Jumat itu berkah Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala niat dan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi singkat beliau perkenalkan dirinya. Di samping kita dan di hadapan kita Syekh Ahmad Haitam Abdur Razak Al-Hasan. Ya, Abdur Razak itu adalah kakeknya. Ya, jadi kalau orang Arab itu pasti disebutkan nama kakeknya atau nama bapaknya. Ya, jadi kita panggil beliau dengan Syekh Ahmad. Ahmad. Alhamdulillah 2 hari sebelum Ramadan beliau sudah datang di Indonesia dan ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari negerinya dan pertamanya itu ke Indonesia. Dan kesan pertamanya bahwa dia menyampaikan orang-orang Indonesia itu semuanya baik-baik. Ya, alhamdulillah. Dan juga dia setiap jalan itu pasti ambil foto atau video. Karena katanya di Arab kering korontang, ya. Pasir, padang pasir kan. Kalau di sini jalan semuanya ada tumbuh-tumbuhan, hijau-hijau. Jadi adem banget katanya. Intazir ana sa'khusura. Katanya gitu. Tunggu bentar ya, aku ambil foto dulu katanya. Gitu, selalu gitu. Tadi di pagi hari di sekolah kita di Keramat Jati, SD 01 Keramat Jati. Pas mau pulang, hari lagi hujan, ya kan? Jadi tunggu bentar, aku mau ambil foto dulu katanya. Foto. Ya. Dia sangat bahagia sekali di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kemudian dia bercerita tadi bahwa dahulu kakeknya itu Abdur Razak
tinggalnya di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ya. Gara-gara ada perperangan, akhirnya berhijrahlah kakeknya ini ke Kuwait. Ke Kuwait pertama hijrahnya. Dan di Kuwait terjadi lagi perperangan antara Kuwait dan Irak pada masa itu, dan berhijrah lagi ke Jordania. Dan alhamdulillah sekarang ayah dan ibunya beserta beliau tinggal di Jordania. Alhamdulillah sekarang beliau lagi menuntut ilmu di salah satu universitas Yarmouk namanya, Yarmouk University ya, dengan jurusan Syariah Islamiyah dengan studinya khusus di fikih dan usul fikih. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini selesai karena dia mau ngambil yang paling cepat katanya 3,5 tahun selesai. Kita doakan mudah-mudahan studinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. جئناكم في هذا اليوم المبارك في هذه الأمسية المباركة من شهر رمضان حتى نتكلم وإياكم عن في كلمات بسيطة قصيرة إن شاء الله تعالى نافعة لمن أراد الانتفاع بها إن شاء الله بعنوان نور القرآن على أرض فلسطين نور القرآن على أرض فلسطين. أفتتح هذه المحاضرة بكلام الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نزول القرآن كان في هذا الشهر العظيم فسمي باسمه شهر القرآن، سمي شهر القرآن. وأخبر سبحانه وتعالى أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، حددها في ليلة القدر كما في سورة القدر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن خيرية ليلة القدر لأجل نزول القرآن فيها. فنزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح خير خلق الله، ونزل بوساطة سيدنا جبريل فأصبح خير الملائكة، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي، ونزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin diingatkan oleh Syekh tentang Al-Qur'an atau cahaya Al-Qur'an di bumi Palestina ini, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, selain Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, kemudian Allah memilih satu malam yang malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat ayat yang pertama tentang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, kemudian Al-Qur'an diturunkan di satu malam yaitu malam Lailatul Qadar, kemudian bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan. Kemudian kalau kita lihat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang paling mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat yang paling mulia. Poinnya adalah segala sesuatu yang berinteraksi dan berkaitan dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم على قراءة القرآن الكريم وعلى الإكثار من قراءته. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظيم الأجر المترتب على قراءته. فقال صلى الله عليه وسلم حاثا المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم واصفا الأجر العظيم على قراءته، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti pahala Al-Qur'an akan datang kepada orang-orang yang membacanya sebagai syafaat, sebagai penolong. Kemudian pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Quran sangat besar, apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Betapa besar pahala yang akan kita dapatkan ketika kita di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. وكان إمام الشافعي رحمه الله وهو الإمام الفقيه المعروف كان رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي كان يختمه مرتين في اليوم والليلة، وهذا من شدة حرصه على قراءة القرآن الكريم وعلى الإكثار من قراءته حتى يستكثر من الأجر المترتب عليه، فشهر رمضان هو شهر القرآن. وكما ورد عن الإمام مالك المعروف بنجم السنن لشدة عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتزل مجالس الحديث ومجالس العلم، وكان يفرغ نفسه لقراءة القرآن. فإن دل هذا على شيء دل على حرص علمائنا رحمهم الله، وهم أئمة أعلام في الفقه وفي الحديث، على عنايتهم بقراءة القرآن الكريم وعلى حرصهم على الاستزادة منه. Sebagai contoh, para ulama kita dahulu kaum muslimin, saking mereka ingin memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, seperti Imam Malik misalnya. Imam Malik ini dia sangat punya banyak majelis, banyak majelis hadis yang diajarkan ke tempat-tempat, atau di rumah beliau dia ada majelis hadis. Namun di bulan Ramadan dia khususkan untuk di bulan Ramadan ini tidak ada majelis, tetapi dia ingin membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu di bulan Ramadan diriwayatkan bahwa dia mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Berarti Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran dalam satu harinya bisa khatam dua kali. Di siang hari satu kali dan di malam hari satu kali. Begitu para ulama kita sangat memperbanyak dan mempergunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, karena memang sesuai dengan namanya bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. وكما تعلمون في هذه الليلة قد مضى نصف شهر رمضان، والنصف القادم هو الأهم، ويجب أن يظهر فيه الحرص على الأجور المكتسبة من شهر رمضان بأكثر مما سبق منه. تستقبلنا في الأيام القادمة العشر الأواخر، ومن بينها ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل، خير الأعمال أدومها وإن قل. فبعض الناس وكثير من المسلمين تجدهم في هذه الأيام تبدأ همتهم بالنزول، ختموا القرآن مرة من الممكن أو مرتين، ثم في العشر الأواخر تجدهم يقصرون إما في صلاة التراويح، وإما يتركون أو يقللون قراءة القرآن أو يقللون النوافل والذكر. فهذا حقيقة لا يجب، إنما يجب الزيادة في هذه الأيام حتى يتحصل الأجر، يتحصل أجر ليلة القدر إن شاء الله تعالى. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني كلمات لا أسأل عنهن أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من المسلمين في أركان الإيمان والإسلام أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بأركان الإيمان الستة، ثم أن يستقيم على النهج الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأركان الإسلام الستة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir Ramadan itu, semangatnya banyak dari kaum muslimin itu di awal-awal saja. Mungkin banyak yang semangatnya membaca Al-Quran di awal-awal Ramadan. Padahal fadilah dan keutamaannya semakin besar apabila semakin akhir Ramadan.
di 10 akhir terakhir misalnya di bulan Ramadan, itu sangat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita semangatnya di awal saja ya. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui bahwa umatnya itu, manusia itu identik dengan bosan, identik dengan bosan. Maka ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebosanan itu. Kalau seandainya kita bosan dengan banyak, sekarang banyak, tiba-tiba besok sedikit, kemudian berhenti, kemudian banyak lagi sedikit. Tidak seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kebaikan itu adalah yang istiqamah walaupun sedikit. Kalau seandainya di bulan Ramadan ini di hari pertama kita 1 halaman, hari kedua 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman sampai akhir bulan Ramadan 1 halaman saja, maka ini sudah menjadi amal terbaik kata Rasulullah SAW karena kita istiqamah di dalamnya. Perhadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berikan aku satu nasihat. Kemudian Rasulullah SAW menasihatinya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamalah. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5, kemudian nasihatnya yang berikutnya adalah dengan istiqamah. Artinya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah itu sangat diminta terhadap setiap diri seorang muslim. وكما تعلمون من سطر البطولات في تعليم الناس والمسلمين معنى الثبات والاستقامة هم أهلنا في غزة وفي فلسطين. فإخوتنا في غزة المعروفون بكتائب القسام وهم المقاومون في فلسطين الذين يقاومون عدو الله إسرائيل، يقاومونه من الاحتلال. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهؤلاء كتائب القسام جميعهم من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم في هذه الأيام يتعرضون لأشد أنواع الحصار والتضييقات ومنع للغذاء والدواء، حتى أنني قرأت عن أحدهم أنه كان لديه عدة تمرات يقسمهن على أيام لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يشرب، وإذا كان لديه علبة من الماء كان يقسم هذه العلبة الصغيرة على مدى أيام حتى تكفيه، أو حتى تكفيه فقط لأن يتم صيامه بأن يفطر عند حلول المغرب. فكان لابد لنا من معاونتهم على امتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keistiqomahan ini ya, kalau kita lihat ya, para pejuang di Gaza khususnya adalah Kataibul Qassam yang kita kenal dengan Hamas, ya kan? Mereka itu rata-rata semuanya adalah penghafal Al-Quran. Rata-rata semuanya penghafal Al-Quran. Mereka tetap selalu istiqamah dan tetap berdiri tegar ya, untuk mempertahankan Gaza Palestina terhadap penjajahan. Diceritakan ya, pada satu cerita bahwa Kataibul Qassam ini di bulan Ramadan ini mereka hanya ada beberapa kurma gitu, sekumpulan kurma saja. Kemudian kurma ini dipotong-potong dan dibagi supaya cukup untuk mereka berbuka dan sahur. Artinya mereka tetap istiqamah dan tetap memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa siapapun ya, apapun orang yang berkaitan dan berinteraksi dengan Al-Quran itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya, para tentara Hamas dan orang yang di Gaza, karena memang mereka selain selalu giat membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini, dan mereka juga menghafalkan Al-Quran serta mereka mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berjihadlah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampaui batas. Kemudian perangi orang yang memerangi kalian.
Kita tahu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala siapa yang memulai perperangan duluan. Kita tahu itu. Kemudian di ayat ini mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Dan kita tahu siapa yang melampaui batas. Hari ini ya, warga Gaza, Palestina, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mereka tidak punya rumah. Rumah mereka rata dengan tanah. Banyak anak-anak muda mereka, anak-anak kecil ya, dibunuh dan meninggal dunia. Hari ini mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian yang mungkin kalau hujan mereka kehujanan, kalau panas mereka kepanasan. Tetapi semangat mereka untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran tetap ada. Maka sekali lagi segala sesuatu yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan diberikan cahaya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di masjid ini menjadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, orang yang akan dimuliakan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. ومثل ما انتشر في اليوم الماضي رأيت مقطعا قصيرا لشخص من الجيش الأمريكي يقول أن إسرائيل محقة في احتلالها لبلاد فلسطين، فكما عندهم في التوراة أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم هذه الأرض. وما هي الأرض التي يقصدها؟ يقصد ما يغلب على الشرق الأوسط كله وليس في فلسطين فقط. فهدف الاحتلال الإسرائيلي أن يأخذ الأرض المحصورة ما بين الفرات والنيل والبحر الأحمر، فيريد هذه المنطقة كلها. فالاحتلال الإسرائيلي مشكلتنا معه وحربنا معه حرب إسلام وكفر، حرب عقيدة. فهم يريدون الآن أن يقضوا على المسلمين في شتى بقاع الأرض، يريدون أن يحتلوا بقاع العرب جميعهم. قال له الذي يقابله يعني الآن أنت تؤيد أن تحتل إسرائيل جميع هذه المنطقة ليس فقط فلسطين؟ قال له نعم لا مشكلة يعني في ذلك. وكان أبو عبيدة رحمه الله وهو المتحدث الرسمي الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، عندما ظهر في بداية الحرب كان جسده عريضا، ثم بعد استمرار الشهور والحصار والمجاعات التي ضربت أهلنا في غزة بسبب هذه الحرب لوحظ وجسده هزيلا رحمه الله، ثم بعد ذلك استشهد باستهداف إسرائيلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إعانتهم وعلى أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى لنا ولهم جميعا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perperangan kita tahu namanya Abu Ubaidah, ya kan? Abu Ubaidah itu dulu badannya besar, tegap, gemuk, ya. Tetapi gara-gara perperangan semakin hari semakin kurus. Dan akhirnya di akhir hayatnya dia wafat dan mudah-mudahan tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada salah satu tentara Israel itu mengatakan bahwa mereka itu tidak hanya ingin mengambil Palestina saja, tetapi mereka bertujuan untuk mengambil seluruh jazirah Arab, mulai dari Sungai Nil sampai di bawah jazirah Arab itu. Ingin mereka kuasai semuanya. Begitu kata mereka. Karena memang ada dalam Al-Quran kata mereka seperti itu. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa perperangan itu adalah perperangan akidah, perperangan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Maka perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, para pemuda kita, bahwa Gaza, Palestina dan Masjidil Aqsa itu perlu kita pertahankan karena memang itu adalah kiblat pertama kaum muslimin dan di situ adalah tempat diisrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tanamkan, kalau seandainya hari ini kita tidak tanamkan kepada anak-anak kita, para pemuda kita, bahwa kita harus membela Al-Aqsa, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kisah sedikit ya tentang Gaza Palestina yang bisa beliau sampaikan, karena memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa disampaikan secara formal, Pak. Mungkin nanti ada bisa pertanyaan secara face to face saja seperti itu.
Ya, mungkin terakhir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami tegaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dan berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana saja Al-Qur'an masih dibaca, dipahami dan diamalkan, di situ akan selalu ada cahaya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir kita mintakan doa kepada Syekh dan kita aminkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan kami gilirkan di antara manusia. Mungkin hari ini mereka tertindas, tapi kita tidak tahu yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka akan dimerdekakan. Takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Fa'ala syekh falyatafaddal. Ad-du'a. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في غزة وفي فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم آثرهم ولا تؤثر عليهم أكرمهم ولا تهنهم زدهم ولا تنقصهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم أمواتهم وداو جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم من أرادهم بسوء فأشغله في نفسه وأصم سمعه واعم بصره واقطع نسله وأعظم همه وغمه وزلزل بنيانه وعطل أركانه وعرضه للفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم تقبل منا دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh para jamaah dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barusan kita sudah mendengarkan ya satu tausiah yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, terutama bagaimana kita memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalnya serta mengamalkannya. Baik, untuk berikutnya adalah ini kita akan memberikan secara simbolik ya, secara simbolik dana yang alhamdulillah sudah tercetak 70 juta. Ya tadi sore masih 66,5. Sekarang sudah 70 juta. Jadi kita mintakan Pak Haji Dadang sebagai Dewan Suro dari Al-Akbar ini untuk menyerahkan. Barang kita dampingi oleh Pak Fitros sama Pak Haji Rahmat. Monggo silakan ke depan. Ya, Pak Dewan Suro, Pak Dewan Suro. Nah, ini adalah yuk. Nah, monggo. Nah, ini dia. Yuk, Pak. Masuk ke tengah. Tengah aja, Pak Haji. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Pak Iwan. Pak Iwan di sana, Pak Iwan. Wah, Pak Iwan nih panitianya. Ya Allah. Ya. Nggak ada foto dong. Nih, foto biar jadi nih. Sebentar. Apa? Masya Allah. Takbir. Ya tauhid. Nah, ya alhamdulillah. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak, mari kita berfoto bersama. Ada yang boleh duduk di sini, ada yang berdiri ya. Yuk kita sama-sama semua kita foto. Yuk kita bareng. Ayo foto. Ayo sama-sama.
Nah, ayo bapak-bapak yang mau foto di bawah boleh. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya, silakan, silakan. Silakan semua. Syekh, ini Syekh Abdal. Ya, siapa Raya? Duduk aja. Raya depan Raya tuh. Depan itu sama Pak, sama itu, sama Pak D apa Pak Ganteng atau apa ya? Om. Oh, sama Om Wali. Ya. 3, 2, 1. Tawid. Video tauhid. Video. Kita videonya begini ya. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. 3 kali ya. Oke. 2, 3. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diulang videonya belum? Masya Allah. Ibu-ibu mau difoto sama Syekh? Enggak, silakan. Nah, ibu-ibu kayaknya pengen difoto kayak ibu-ibu nih. Jazakumullah khairan. Akramakumullah. Sorry saya tahu Jazakumullah dikit. khairan. Nah. Oke.